yaitu pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh wali kotanya sendiri. Dan bagaimana bisa seorang wali kota yang notabene adalah pemimpin rakyat Kota Malang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah dirilis oleh pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Muhammad Razak dari kelas 6 EC Kewarganegaraan, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membahas tentang kasus studi yang bertemakan tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu berita yang sedang menjadi buah bibir, yang sedang menjadi trending topik terutama bagi masyarakat Kota Malang sendiri, yaitu pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh wali kotanya sendiri. Ya, cukup mengejutkan, bukan? Bagaimana bisa seorang wali kota yang notabene adalah pemimpin rakyat Kota Malang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah dirilis oleh pemerintah pusat, yaitu PPKM. Bukannya Bapak Wali Kota harus mencontohkan sesuatu yang baik atau perilaku yang baik, bukan malah mengutamakan dirinya sendiri. Masih banyak juga warga yang kesusahan gara-gara PPKM ini. Banyak yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan pemasukan utamanya, sedangkan Bapak Wali Kota malah menguntungkan dirinya dengan melanggar demi sesuatu yang dia suka. Ya, berita tersebut memang cukup mengejutkan. Bagaimana bisa seorang wali kota melakukan pelanggaran yang membuat masyarakat menjadi semakin emosi. Sudah mendapat tekanan PPKM, mendapat tekanan lagi dari wali kota yang memperjelek nama Kota Malang juga kan, yang seharusnya menjadi contoh malah menjadi pelaku. Cukup bukan main. Jadi Bapak Wali Kota ini melakukan kegiatan goes bersama beberapa aparatur negara atau rombongannya menuju sebuah pantai yang dimana pantai tersebut harusnya sedang tutup dikarenakan PPKM. Tutup, kemudian diterobos oleh Pak Wali Kota ini. Itu kan sudah kayak melanggar peraturan yang seharusnya dan menguntungkan dirinya bersama rombongan sendiri. Ya, masyarakat juga pasti ingin berwisata, tapi mereka menahan diri, tidak seperti Pak Wali Kota ini. Bapak Wali Kota ini berdalih hanya ingin melakukan istirahat, bukan untuk berwisata atau kunjungan wisata ke pantai. Tapi kegiatan goes itu dari awal seperti yang kita lihat sudah merencanakan sesuatu untuk menuju ke tempat wisata. Wisatanya di pantai, istirahatnya di pantai. Jadi kan kayak istirahat sekalian wisata gitu. Seperti foto-foto tadi juga dilihat cukup seru, bukan? Lompat-lompat, terbahan gitu kan ya. Sama halnya dengan seperti yang kita lakukan saat kita sedang beristirahat di pantai. Jadi kan maksudnya berwisata itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang kasus tersebut, saya akan memperkenalkan dahulu apa itu tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, agar para pemirsa yang menonton video saya ini jadi tahu dan mengerti tentang apa yang sedang kita bicarakan ini. Jadi, konstitusi merupakan bentuk dasar negara yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, yang dimana seyogianya setiap pengambilan keputusan tersebut atau kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam kata lain, konstitusi adalah sebuah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang cara penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Jadi konstitusi itu seperti norma-norma yang mungkin bisa dipikir oleh manusia tentang hal-hal baik yang saling menguntungkan, yang mengutamakan kayak peri kemanusiaan gitu, yang menggunakan hak-hak manusia. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertulis atau bisa disebut dengan konstitusi tertulis. Undang-Undang 1945 ini mengandung pengertian bersifat baik bagi penyelenggara negara, lembaga negara, dan lembaga kemasyarakatan maupun seluruh masyarakat negara. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar ini sebagai pedoman atau dasar yang dimana setiap peraturan yang akan dirilis oleh pemerintah harus berkaitan dengan atau berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh keluar dari Undang-Undang Dasar. Jadi bisa dikatakan bahwa Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 ini saling berhubungan dan saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Nah, selain itu ada juga nilai-nilai yang tergantung dalam konstitusi.
Dalam konstitusi itu terdapat 3 nilai. Yang pertama, nilai normatif, yang berarti konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. Yang kedua ini yaitu nilai nominal, berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal, nggak kayak kasus tadi itu. Dan yang ketiga adalah semantik, yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Berarti konstitusi tidak dijalankan hanya sebagai ada-ada aja gitu ya, sebagai legalitas, tapi tidak dijalankan, malah melenceng, mungkin mengambil jalan yang lain. Konstitusi juga ada tujuannya loh, antara lain di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi konstitusi. Seperti yang C.F. Strong bilang bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa memiliki 2 tujuan, yaitu untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Jadi yang dimaksud Bapak C.F. Strong ini adalah konstitusi itu membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak. Itu kayak agar para penguasa itu tidak berhak mengeluarkan kekuasaan sesuai yang didapat suara dari rakyat, sesuai yang rakyat minta gitu, tapi juga mengikat atau memberikan batas-batas agar para penguasa tidak sekarepe dewe, kalau kata orang Jawa, tidak semena-menanya gitu. Nah, tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan, untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara ini. Lihatkan atau dinar kira-kira pelanggaran apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota ini. Bisa dikatakan sebagai pelanggaran konstitusi juga kan, dan juga melanggar nilai-nilai konstitusi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu nominal. Di dalam nilai-nilai konstitusi yang nomor 2, yang berarti konstitusi belum benar-benar bisa dijalankan secara maksimal. Pak Wali Kota ini masih belum bisa menjalankan konstitusi secara maksimal karena masih melakukan kegiatan untuk kepentingan sendiri. Nah, kalau dipikir-pikir juga, masa Pak Wali Kota boleh dong, boleh, dan masa warga tidak boleh? Gimana dong? Bukannya bahkan kayak gitu sangat egois dan menomorduakan hak-hak warga. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Wali Kota ini adalah penyimpangan kekuasaan, yang dimana itu adalah salah satu pelanggaran konstitusi. Secara jelas Pak Wali Kota ini melakukan pelanggaran kekuasaan dengan melakukan hal yang menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pelanggaran protokol kesehatan oleh Wali Kota Malang Bapak Sutiaji bersama rombongan Gowes di Pantai Kondang Merak, Desa Sumbermanjing, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, yang dimana hal tersebut dilakukan di masa PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Harusnya pembatasan kegiatan Pak Wali Kota dong. Perilaku Wali Kota Malang ini beserta pejabat di lingkungan Pemkot yang bergabung dalam kegiatan Gowes itu sama sekali dinilai tidak mematuhi dan menaati untuk disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh studi kasus yang saya bawakan tentang konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga penjelasan saya di atas dapat dipahami dengan mudah dan saya dari undur diri. See you next video. Mohon maaf jika ada salah kata dan belibet. Sekian, terima kasih. Dah.